kalian pagi ini? Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah baik, Pak. Harap dirapikan terlebih dahulu ya mejanya. Sambil Bapak punten, ini saya belum merecord sebentar. Balik lagi ya. Sama saya sudah di-record, Pak. Ada enggak? Oke, ulangi lagi apa ya? Boleh, Pak. Baik. Selesai, Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tolong Dian, Rahmi itu rapikan dulu Ya, mejanya sambil Bapak menyiapkan alat pada proyektor ya. Ya, Pak. Sudah berdoa? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Yang tidak hadir siapa? Hadir semua. Hadir semua, Alhamdulillah ya. Pak. Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Baik, pada pertemuan ini kita akan belajar apa? Bapak meminta Ananda Rahmi untuk membacakan kompetensi dasar. Mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan, Pak. Baik, bagus. Tujuan pembelajarannya? Setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem-based learning melalui pendekatan saintifik dan metode diskusi, peserta didik dapat menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan dengan benar. Baik, terima kasih Rahmi. Nah, kita akan belajar mengidentifikasi sistematika surat lamaran ya. Nah, apa manfaat dari materi ini? Saya ingin jawabannya Oktaviani. Ya Pak, manfaat dari pembelajaran ini karena kita sebagai siswa nanti akan melamar pekerjaan setelah lulus. Jadi ada materi yang bisa kita ambil saat nanti digunakan. Ya, bagus, bagus ya. Tentunya ketika Anda nanti akan melamar setelah lulus SMK, itu pasti Anda akan membuat surat lamaran dan materi ini sangat cocok sekali karena nanti kedepannya Anda akan berlatih untuk membuat surat lamaran berdasarkan sistematika. Baik, pada pertemuan ini Anda akan belajar tentang sistematika surat lamaran ya. Dengan nanti Anda akan diberikan satu video penayangan masalah terkait dengan surat lamaran, kemudian Anda dibentuk kelompok, nanti Bapak berikan LKPD, kemudian Anda menjawab pada aplikasi dari LKPD yang Bapak siapkan, kemudian nanti dipresentasikan. Oke? Dan pada pertemuan ini Anda akan dinilai baik sikap yaitu keaktifan Anda dalam belajar maupun pengetahuan yaitu hasil dari mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Siap untuk belajar? Siap, Siap, Pak. Pada pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar dan Bapak sudah berikan contoh surat lamaran pekerjaan ya di buku paket. Kemudian Anda juga mengidentifikasi isi dari surat lamaran pekerjaan. Nah, pada pertemuan ini Anda akan mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. Adapun sebelum mengidentifikasi, Anda simak terlebih dahulu penayangan video berikut. Sebentar ya, Bapak. Iya, Pak. Nah, silakan Anda simak ya. Oke, baik. Setelah Anda menyimak, Bapak akan berikan pertanyaan. Ya, mengapa pemuda dalam video tersebut selalu ditolak dalam menulis lamaran pekerjaan atau dalam melamar pekerjaannya? Coba saya ingin suaranya Rahmi. Bapak, mungkin itu karena dia tidak benar ya Pak, mungkin dalam sistematika menulis suratnya sepertinya ya Pak ya, yang saya tangkap itu Pak. Betul tidak? Baik, bagus Rahmi. Meskipun jawabannya kurang tepat, tetapi Anda sudah menunjukkan bahwa Anda memperhatikan penayangan video tersebut. Nah, dalam video tersebut itu diungkapkan oleh seorang pemuda yang merasa kecewa karena ditolak terus oleh lamarannya. Karena apa? Dia itu adalah lulusan SMP, sementara yang dibutuhkan itu adalah lulusan SMA atau SMK. Tentu ini menjadi perhatian bagi kalian juga ketika nanti dalam menyusun surat lamaran dengan memperhatikan sistematikanya. Apa yang dilampirkan itu adalah terdapat dalam sistematika isinya ya. Jadi pada pertemuan ini Anda akan belajar mengidentifikasi surat lamaran. Sudah siap?
Iya, Nah, Bapak bagi kelompok, kelompoknya yang kemarin saja ya, setiap kelompok terdiri dari 5 orang ya, dan Bapak bagikan LKPD-nya dalam bentuk PA group ya. Iya, Bapak. Sudah muncul LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Ya. Nah, di situ kalian amati langkah-langkahnya. Ya, yang pertama Anda mengidentifikasi dari surat lamaran. Ya, di kolom kiri Anda ditugaskan untuk mengidentifikasi sistematikanya. Silahkan Anda kelompok ya untuk mengeksplor pengetahuan atau materi yang terkait dari sistematika surat lamaran tersebut. Baik dari modul yang Bapak berikan kemarin, ataupun dari buku paket, maupun dari media lainnya. Silakan berdiskusi ya. Ikuti langkah-langkah sesuai dengan apa instruksi dari LKPD tersebut. Iya, Pak. Siap laksanakan? Ya, Bapak. Kerjakan dari sekarang. Kerjakan, Pak. Ya. Baik, Pak. Kelompok adik dan Ya, Pak. kawan-kawan bagaimana pengerjaannya? Bapak lihat ya. Coba Bapak lihat. Ini, Pak. Oke. Dalam pengisian itu harus lengkap ya, adik dan kawan-kawan, sesuai dengan instruksinya, sesuai dengan sistematikanya ya. Cari dari buku paket ataupun dari modulnya ya. Betul, sudah pengisiannya sudah betul, nama kelompoknya saja, nama adik ya yang dimunculkan karena adik itu ketua kelompoknya. Ya, silakan lanjutkan. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kalau sudah waktunya selesai, silahkan klik finish pada aplikasi itu. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak, ya. Pak, sudah. Oke, Sudah, Bapak Pak. cek di email Bapak ya. Ya, Pak. Siap, Bapak. Kita cek di email Bapak sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kelompok AD mendapatkan 8,7 dari 10. Beri tepuk tangan. Oke, silakan kelompok AD untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa presentasi dari kelompok AD. Beri Ih, tepuk Ade tangan hebat. Terima ya. kasih. Tadi sudah dipaparkan bahwa struktur dari atau apa sistematika dari surat lamaran dari 10 poin ya, 10 unsur. Dari mulai tempat tanggal surat sampai dengan nama, terang, dan Tanda tangan. tanda tangan. Ya. Bagus. Ya. Kenapa di LKPD pengerjaan kelompoknya Ade itu tidak sempurna? Karena Pak Ade, mohon maaf, karena Ade ya dan kawan-kawan ketika menganalisis, contoh di bagian 1, tanggal surat itu harusnya disertai dengan apa? Tempat, Pak. Tempat. Pintar Oktaviana ya. Jadi harus disertai dengan tempat. Ketika Bapak tadi menginformasikan ketika mengisi LKPD ini harus lengkap sesuai dengan teori yang sudah diberikan sebelumnya. Oke, tepuk tangan buat kelompok adik. Terima kasih atas presentasinya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa sistematika surat lamaran itu terdiri dari 10 sistematika. 1 apa, Rahmi? Itu, Bapak. Apa ya? Kop surat, Bapak. Apakah surat lamaran ada kop Bapak, suratnya? maaf, lupa. Tidak ada, Pak. Ya, Bapak. Ya. Apa? tanggal. Silakan dibantu jawab. Tempat tanggal Iya, pembuatan. tanggalnya, Bapak. Tanggal surat dan yang Bapak. terakhir yang ke-10 yaitu Tanda Yang 10 tangan. tanda Tangan. tangan. Nama jelas. saya yakin kalian mampu memahami, mengidentifikasi ya sistematika Maaf, dari lupa. surat lamaran pekerjaan. Tidak apa-apa ya. Kamu harus konsen ya. Iya, Jangan Bapak. 2 menit main lagi. HP saja, Rahmi ya. Oke. Siap. Nah, Bapak ingin memberikan pendapat kepada kalian bagaimana tentang kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan pada kali ini. Silakan, Ketua Ade Yaya. Siap, terima kasih, Bapak.
kesimpulannya, jadi hari ini kami mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga, terutama dalam cara membuat surat lamaran pekerjaan. Selesai, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Adek. Cukup bagus jawabannya ya. Jadi pada pertemuan ini kalian belajar mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan ya, berdiskusi kelompok, Anda mencari informasi dari literatur, kemudian kalian mengisi dari lembar LKPD secara online ya melalui aplikasi Live Worksheet ya. Ini supaya apa? Karena Anda lulusan SMK ya, lulusan di sana sangat luar biasa sekali bahwa setiap siswa itu harus memiliki bekal kompetensi di bidang IT ya. Itu tujuan sekolah kita, yaitu mendekatkan siswa pada program IT ya. Itu. Oke, agar kalian lebih mantap lagi dalam memahami materi, mengidentifikasi sistematika surat lamaran, silahkan Anda di rumah untuk membuka ya video pembelajaran di YouTube ya. Anda tinggal ketik kata kuncinya itu adalah sistematika surat lamaran. Di situ ada video-video pembelajaran yang menarik untuk sebagai bekal pengetahuan Anda ya. Dapat dipahami? Ya, Bapak. Paham, Pak. Selanjutnya pada materi yang akan datang pada pertemuan selanjutnya Anda akan menulis ataupun menyusun surat lamaran berdasarkan sistematikanya ya. Ya, Tadi Pak. sudah Anda belajar, maka pertemuan selanjutnya Anda akan membuat produk yaitu surat lamaran pekerjaan. Oke, 30 detik dapat lagi. dipahami semuanya? Ya, Bapak. Paham, Pak. Karena waktunya sudah selesai ya, kita akhiri pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan saat pembelajaran itu menjadi ladang pahala kalian dan Amin. menambah wawasan pengetahuan Anda terhadap materi Ya. yang sudah dipelajari. Tetap semangat ya. Iya, Bapak Bapak. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Kan Makasih, Bapak. pelajaran selanjutnya bisa dipanggil gurunya. Ya, Ya, Bapak. terima kasih. Siap, Bapak. PM. Terima kasih. Bagus, Pak Ana. Aduh, sore. Bagus, Pak Anang. Lancar jaya. Bagus, Pak Ana. Hebat. Dia langsung ke observer katanya. Iya, langsung Langsung diobservasi saja aja. Bapak Ibu. Langsung Ya. saja silakan. Pak Anang, Langsung selanjutnya apa gimana, Bapak? observer dulu. Observasi. Observer dulu. Dulu. Ya. Dengarkan saran. Saya sebagai observer Pak Anang di sini menyampaikan bahwa dari kegiatan yang telah dilakukan itu dari mulai pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup itu semua terstruktur dengan baik, tidak ada yang terlewat dari mulai apersepsi, kemudian intinya dalam menyampaikan siswa menganalisis sistematika surat lamaran sampai kepada penutup yang diakhiri dengan informasi mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan pada minggu selanjutnya. Ya, menurut saya itu sudah baik, semua poinnya sudah tersampaikan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ibu Winda, mangga. Ada satu lagi, mangga. Yes, hanya menambahkan saja mungkin nanti ketika pelaksanaannya mudah-mudahan lebih tenang ya Pak Anang ya. Karena tadi kan mungkin waktunya ini ya. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa lebih tenang. Sudah bagus, sintaknya juga ada semua ya, sudah terstruktur dari mulai tadi pendahuluan, kegiatan inti dan penutup juga sudah tersampaikan sesuai dengan sintak PBL-nya. Bagus, Pak Terima Anang. kasih, Bu Winda, Ibu Oktaviana atas Ya. masukan dan sarannya. Ya, nih Pak Anang. Ini Pak Anang kayak jalan tol ya, bebas hambatan. Karena ada wasitnya Pak Aden. Iya. Terima enggak ya Pak Anang? Jadi saya lihat sih Pak Anang terlalu buru-buru ya, Pak Anang ya. Memang tadi Kejar sudah waktu. ya, tersampaikan semua sih, pendahuluan ada, itu juga Siapa? ada, penutup juga ada. Hanya terlalu cepat ya, terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Siapa? Ya, yang berikutnya harus lebih tenang ya. Yang berikutnya harus lebih tenang. Ya, jangan terlalu ini. Ya. Ya, Bu Aisyah, apakah di akhir atau sekarang mau memberikan ininya, komentarnya? Di akhir tampil dulu semua atau mau sekarang? Sepertinya tampil aja dulu ya.
Ya, semua aja dulu deh ya Bapak Ibu ya. Silakan. Pak Dian, nanti saya mulai setelah Pak Dian mengucapkan salam. Ya, direkod dulu ya Bu Rahmi ya. Sudah Bapak dari tadi juga di-recall. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Mulai ini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Ya, siang Selamat Bapak. Selamat siang, Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Sudah. wabarakatuh. Ya, sudah berdoa sebelumnya? Sudah Bapak. Sudah, Bapak. Nah, alhamdulillah. Pak, Oke, untuk hari ini hadir semuanya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah. alhamdulillah hadir semua. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita hadir semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Karena pada akhirnya masa depan itu adalah milik orang-orang yang menyiapkannya hari ini. Ya, oke. Untuk selanjutnya pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Sebentar dulu, nanti Bapak akan sharekan dulu. Nah, untuk materi yang sekarang itu lanjutan dari materi yang kemarin mengenai teks cerita pendek. Nah, yaitu materi mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek. Dan lanjut, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning, kalian nanti dapat memahami dan menemukan nilai kehidupan dalam cerita pendek, menentukan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek dengan benar. Adapun nanti materinya itu adalah mengenai nilai-nilai cerita pendek. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, dan nilai agama. Paham semuanya ya? Paham. Paham, Pak. Oke, sebelum lanjut, Bapak mau nanya nih, pernahkah kalian membaca cerita pendek dan menemukan nilai-nilai kehidupan di dalamnya? Pernah. Nah, Pernah, Pak. Pak, pernah. Nah, Coba Winda, nilai apa Ya. kiranya? Nilai sosial, kadang di cerita pendek diceritakan orang itu baik atau jahat gitu, pemberi, pelit, seperti itu. Oh iya, betul ya. Karena perlu kita ketahui bahwa nilai-nilai cerita itu tidak lepas dari kehidupan yang sebenarnya atau terjadi di sekeliling kita. Makanya dari kita, ketika kita membaca, kita harus paham ini nilainya apa ketika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, nanti kita berkelompok ya. Kelompoknya pakai aja yang kemarin, yang 4 kelompok ya. Nanti kita kelompoknya seperti yang kemarin, pertama Rosi, kelompok 2 Winda, kelompok 3 Eka, dan kelompok 4 Anang ya. Bapak bagikan dulu lah lembar kerjanya ya. Siap, Pak. Sudah ada? sudah, Pak. sudah, Bapak. Siap. Nah, selanjutnya Bapak akan men-sharekan link cerita pendek yang harus kalian baca di grup WA kita ya. Sebentar. Siap, Bapak. Sudah ada? Ada, Pak. Sudah, Bapak. Nah, kalau sudah Ada, ada, Pak. silakan kalian baca, kalian temukan nilai-nilai kehidupan di dalamnya, nanti dituliskan di LKPD. Setelah itu nanti kalian akan presentasi nilai apa saja yang kalian dapatkan. 1 menit cukup ya? Cukup. Cukup, Pak, untuk Oke. baca. Siap, Bapak. Silakan. Alhamdulillah sudah selesai ya. Oke, dari 4 kelompok, kelompok mana dulu yang mau presentasi nih? Saya mau, Bapak. Oke, Saya mau kelompok Rosi, 1, silakan. Bapak. Kelompok 1 udah dapat Baik, nilai apa Bapak. saja? Tadi setelah saya dan kawan-kawan membaca contoh teks cerita pendek yang tadi Bapak bagikan di Ya. grup WA, saya menemukan di sana ada itu Pak, nilai-nilai kehidupan keagamaan Bapak. Oh iya, Yang di religi sana ya. Udin, ya nilai religi di sana kalimatnya, contoh kalimatnya adalah bahwa Andi, walaupun Andi sibuk bekerja, tetapi Andi tidak pernah melupakan kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu, Bapak. Nah, betul. Jadi kalian pun kenapa harus dikaitkan dengan kehidupan kalian bahwa bagi orang muslim itu sholat itu wajib. Itu salah satu pendekatan kita terhadap Tuhan ya. Betul. Makasih Rosi, terima kasih. Boleh Sama, ditanggapi oleh kelompoknya Eka, mana Eka? Ayo, Eka sama nggak?
Sama Bapak, Oh, saya juga sama. menemukan hal yang sama dengan kelompoknya Ah. Rifki. Selain dari itu ada nilai lagi nggak? Sama Bapak saya menemukan hal yang sama. Ya. Dan Baik. tadi penyampaian dari kelompok Rosi juga sudah mewakili pekerjaan dari kelompok saya. Oh iya. Coba dari kelompok Winda, coba ada lagi nggak? Sama Pak, saya juga menemukan nilai-nilai itu. Ya, betul. Jadi dalam cerpen yang Bapak bagikan itu lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai religi, ya. Kenapa demikian? Nah, ini yang harus kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi itu kita tidak terlepas dari bantuan Tuhan. Makanya, dan setelah membaca cerpen ini, kalian harus wajib ya menjadikan inspirasi untuk untuk dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada Okta, ada nggak nilai lain selain dari nilai religi? Nilai sosial, Pak. Kayak apa contohnya? Contohnya di sana si tokoh berbagi dengan sesama, saling bekerja sama, bergotong royong, itu mencirikan ada nilai sosial di sana, Pak. Oh iya betul. Nilai sosial itu seperti kita makhluk sosial karena pada akhirnya makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan jasa atau bantuan dari orang lain. Makanya kalian juga harus memiliki tenggang rasa dan harus menghormati satu sama lain. Nah itu salah satu nilai yang harus kita junjung tinggi juga untuk masalah nilai sosial. Selanjutnya, Rizky barangkali mau menanggapi. Iya Pak, saya di sini menemukan nilai budaya Bapak. Ya, nilai budaya. Di situ apa? diceritakan bahwa tari Jaipong itu mewakili Indonesia ke berbagai negara Bapak. Oh iya, itu di paragraf 3 ya? Iya. Ya, Iya, betul. Itu salah satu nilai budaya juga. Nah, balik lagi sama penjelasan Bapak di awal, bahwa nilai-nilai yang kalian semua temukan di dalam cerpen ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Nah, bagus. Ada lagi, Ade? Barangkali ada yang mau disampaikan, menanggapi? Secara keseluruhan hampir sama, Pak. Kelompok Oh, kami iya. juga menemukan hal yang sama. Oke, berarti pada akhirnya kalian itu sudah mulai paham ya tentang materi yang ini ya. Bahwa ya, nilai-nilai yang kita bahas ini adalah nilai-nilai nilai bagian dari nilai-nilai yang tergabung dalam unsur pembangun teks ekstrinsik ya. Ya, karena karya sastra itu dibangun oleh dua unsur. Yang pertama unsur intrinsiknya dari dalam, ekstrinsiknya dari luar. Ya, begitu. Nah, setelah kita belajar, mudah-mudahan Bapak harapkan kalian semuanya bisa mengaitkan ya. Tapi nanti selain dari nilai budaya, sosial, dan religi, itu ada nilai lagi apa yang kurang? Yang tidak kalian temukan ada nilai apa? Moral. Moral, ya. Terus? Politik. Politik, Bapak. Ekonomi ada, Bapak. Ya, kalau politik itu bisa nanti berkaitannya dengan Ekonomi. Ya, dari nilai-nilai yang sudah diungkapkan oleh Eka, oleh Winda, oleh Rosi, ya, itu nilai-nilai yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi satu hal yang harus kalian pahami, ketika kalian menentukan salah satu nilai, kalian harus bisa membuktikan. Kenapa kalian bisa menyebutkan itu nilai sosial, nilai budaya, nilai religi? Kenapa? Harus ada poin pendukungnya. Apa, Pak? Itu kalimat-kalimat yang menunjang bahwa nilai itu ternyata terdapat. Karena salah satu salah satu hal keunikan dari sastra itu adalah di balik kata-katanya, di balik maknanya. Nah, kalian harus paham semuanya. Mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Paham, Bapak. Paham, Pak. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Baik, Pak. Siap, Bapak. 2 menit lagi. Setelah pembelajaran ini, barangkali ada yang mau menanggapi bagaimana proses pembelajaran dengan Bapak pada hari ini. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan sekali. Menyenangkan, Pak. Cerpennya menarik, Pak. Iya, karena Pengalaman baru, Ya, Pak. berkaitan dengan Belajar kehidupan itu. kita sehari-hari, Bapak. ya, makanya kalian harus rajin membaca sebagai gerakan mendukung pemerintah untuk membudayakan
literasi. Iya, kalau anak-anak kita kan udah menengah atas nih, pemikirannya harus jauh lebih dewasa daripada anak-anak tingkat bawah kita, ya. Terus boleh Rizky ada lagi tambahan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Pak. Sudah cerpennya juga bagus, Pak. Oh iya. Intinya terakhir motivasi dari Bapak adalah kalian tetap semangat belajar, jangan pernah bosan untuk membaca. Karena ada pepatah SD mengatakan katanya bukan pepatah apa ungkapan bahwa buku itu membaca itu adalah jendela dunia. Ya, Dian harapkan nanti setelah selesai pelajaran Bapak nanti di rumah kalian baca lagi cerpennya ya, lebih didalami lagi ya. Baik, Pak. Ya, mengerti semuanya ya. Paham. Oke. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya setelah kalian bisa menemukan dan menentukan, kalian akan diminta untuk membuat produk. Jadi mengaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Pasti ada lagi. ya, pasti ada kaitannya. Tidak mungkin tidak ada. Semangat semuanya ya. Baik, Pak. Oke. Nah, terakhir karena waktunya sudah habis, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Berdoa. Bapak pimpin ya, nggak apa-apa ya? Ya, Bapak. Apa-apa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Keren. Saya ya observernya ya, Pak Dian. Ya, Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara keseluruhan menurut saya kajian dari pendahuluan kemudian di inti kegiatan sampai penutup semua langkah-langkahnya ada terlihat muncul gitu ya Pak. Kemudian alhamdulillah Bapak sudah lebih tenang mungkin ya. Bapak lebih tenang gitu. Walaupun di yang terakhir barusan ya Pak di berdoa gitu walaupun dipimpin oleh Bapak itu tidak jadi masalah. Untuk keseluruhan Bapak sudah lebih tenang lah Pak, bagus gitu langkah-langkahnya. Terima kasih Bu Rahmi. Ya. Satu lagi Pak Dian tambahan dari saya. Ya, boleh Pak Ade. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Bu Rahmi karena saya sekarang membuat daftar checklist Pak. Ini ada 25 checklist yang saya observasi dari pernyataan Bapak tadi. Ya, luar biasa. Dari kegiatan pendahuluan, kemudian inti sama penutup begitu. Secara keseluruhan betul sudah lengkap begitu. Mungkin hanya masukan saja. Ya, boleh. Nanti untuk KI, KD, IPK sama KKM-nya Pak nanti bisa disampaikan itu saja. Oh iya, iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih sama-sama Bu Rahmi, Pak Ade, makasih. Percayalah saya menahan tawa ini dengan sangat serius. Barangkali Pak Mudofar mau menanggapi dulu atau dilanjut? Ya, Pak Dian sudah cukup tenang ya. Tadi Pak Anang terburu-buru karena perdana ya, Pak Anang. Ya. Terburu perdana. Tapi sintaknya sudah terlihat semua, baik Pak Anang dengan Pak Dian. Cara membimbing mahasiswanya juga udah cukup ya, juga sudah ada. Paling hindari kata oke ya. Oh iya Pak. Ubah saja menjadi baik gitu. Ya, tadi Pak Anang juga sama, Pak Dian juga sama ya. Mungkin itu karena kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Oke gitu. Nah kalau itu kan guru bahasa Indonesia lebih baik diubah menjadi baik. Baik anak-anak, jangan oke anak-anak. Itu sih ya. Iya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Aisyah barangkali. Yang pertama tidak digunakan. Bu Aisyah pelantangnya Bu. Pelantangnya belum dibuka Bu. Pelantangnya ya Bu. Bu Aisyah mau menyampaikan untuk Pak Dian dan Pak Anang. Ya, baik. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Suara saya terdengar? Bisa, ya. Ya, Soalnya Bu. jaringan barangkali tidak bisa terdengar, saya nanti cari tempat lagi. Ya, baik, kalau bisa mendengar suara saya. Terima Bisa, kasih Ibu. Pak Mudofar atas kesempatannya. Ya, kalau dari saya, ya masukan dari saya untuk Pak Anang dan untuk Pak Dani, ya secara keseluruhan memang Anang dan Pak Dani sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Ya, hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi, ya terutama ketika mengajar, hindari tadi kata-kata yang berbahasa asing begitu ya, jangan terlalu sering, kalaupun ada sekali dua kali kita maklum begitu ya. Ya dalam rangka untuk pelestarian sebetulnya ya. Nah, misalnya kata oke apa segala macam yang kaitannya dengan bahasa asing ya itu diminimalisasi lah, jangan terlalu sering sekali. Kemudian memang untuk Pak Anang komunikatif ya bagus begitu, siswanya atau peserta didiknya diajak untuk melakukan kegiatan ya, melibatkan siswa begitu. Artinya di sini pembelajarannya berpusat pada peserta didik ya. Nah, kemudian karena langkah-langkah pembelajaran juga tadi sudah diterapkan ya, walaupun waktunya hanya 15 menit bahkan malah 11 menit untuk Pak Anang dan Pak Dani ya presentasinya. Itu ada beberapa urutan yang memang sudah disampaikan ya dari mulai pembukaan sampai kegiatan penutup gitu. Kegiatan pendahuluan sudah dilaksanakan dengan sangat baik ya. Kemudian di kegiatan inti siswanya terlibat aktif semua begitu ya. Kemudian di bagian penutup juga di situ ada kegiatan menyimpulkan, refleksi, kemudian ada rencana tindak lanjut. Jadi urutan-urutannya sudah dilaksanakan dengan sistematis, sudah bagus ya. Nah, kemudian untuk Pak Dani juga tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Rai, atau takut ikut tertawa, lihat saja dari atas mata gitu. Dari mata ke atas, jangan bagian mata yang dilihat. Ya, nanti malah sama-sama senyum begitu. Ya, tadi alhamdulillah sudah bisa mengatasi groginya gitu ya, lebih tenang, menyebut Rahmi pun juga tenang begitu, tidak grogi lagi gitu ya Pak Dani ya. Iya, Bu. Nah, kemudian Pak Dani kalau kegiatan menyimpulkan dengan refleksi itu mana dulu yang harus disampaikan Pak Dani seharusnya? Menyimpulkan dulu, Bu. Tadi disimpulkan dulu, Menyimpulkan baru dulu. untuk refleksi. Kalau tadi Pak Dani refleksi dulu ya? Menyimpulkan. Menanyakan. Menyimpulkannya itu ada dua ketika diskusi secara ya, ini, diskusi di akhir secara umum ya Bu. Ya. Baru secara umum, baru nanti ke refleksi gitu Bu. Ya, nah refleksi. Jadi setelah menyimpulkan baru refleksi ya, menanyakan bagaimana perasaan kalian misalnya ketika atau setelah belajar tentang apa gitu, materi apa. Nah, itu disampaikan. Kemudian Pak Dani juga sama tadi menyampaikan juga kegiatan rencana tindak lanjut. Ya, artinya bagian-bagian yang tertuang di dalam RPP itu sudah dilakukan begitu. Tinggal nanti pematangan lagi gitu, pemantapan ketika praktik langsung gitu ya PPL. Ini kan sebenarnya uji coba untuk Bapak Ibu. Nah, di dalam uji coba ini kan nanti ada masukan-masukan dari teman-teman. Bagian apa sih yang harus digali lagi? Apakah tadi Pak Dani itu menyampaikan persepsi atau tidak? Nah, itu sebetulnya mengingatkan saja gitu. Teman-teman hanya mengingatkan bagian apa yang belum disampaikan gitu. Apakah tadi Pak Dani menyampaikan KI, KD, tujuan pembelajaran atau tidak gitu. Kalau misalnya itu disampaikan, apakah dibaca sendiri atau siswa yang membaca begitu ya. Nah, kalau Bu nanti terlalu lama kalau dibacakan semua gitu. Nah, Bapak Ibu kan punya strategi tuh dalam waktu 11 menit
apakah perlu membacakan KI dan KD? Kalau perlu, apakah siswa yang membacakan atau guru begitu ya? Nah, kalau dirasa cukup sekilas-sekilas saja, misalnya langsung oleh guru, ya boleh saja. Tetapi nanti di situ jadi bukan lagi berpusat pada peserta didik, Ya, Bu. ya, tetapi berpusat pada guru kalau begitu gitu. Artinya di situ harus tetap melibatkan siswa Peserta atau didik. peserta didik, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga harus menjadi bahan perenungan bagaimana mengaktifkan peserta didik, terutama pada kegiatan inti. Ketika diskusi, Bapak Ibu jangan duduk di tempat saja begitu ya. Walaupun ini kan melalui Zoom, tapi kelihatan gitu. Aktivitas Bapak Ibu sedang melakukan apa itu kelihatan. Boleh berkeliling. Nah, kalau sekarang kan karena tidak di kelas secara apa namanya yang biasa kita melakukannya. Nah, ya tidak nyata begitu ya. Ini baru kegiatan yang sifatnya maya begitu ya, dianggap saja ini maya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tetap harus ada interaksi gitu ya. Bagus tadi Pak Dani sudah menanyakan gitu kepada peserta didiknya. Ya, jadi ada komunikasi yang dibangun gitu, ada interaksi, kemudian pemberian materinya atau bahan ajarnya cari yang terdekat dengan peserta didik begitu ya, supaya nanti mereka itu lebih paham, lebih cepat memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian kalau misalnya Pak Anang, Pak Dani mau menyampaikan kepada peserta didik, lebih baik menggunakan kata Anda atau kalian, Bapak Ibu? Kalian, Bu. Nah, mengapa kalian? Karena lebih Banyak. Jamak, Bu, karena jamak. Nah, karena jamak kan, ya jumlahnya lebih banyak. Ya. Jadi bukan menggunakan kata Anda ya. Nah, Pak Anang nanti ketika kita menyampaikannya pada keseluruhan gitu ke semua siswa, ya gunakan kata kalian. Jadi bukan kata Anda gitu ya. Jadi pemilihan kata atau diksi itu juga tolong diperhatikan oleh Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bu kalau saya itu asli dari Sunda misalnya, logat saya kelihatan ada etamah misalnya atau apa gitu. Nah, bagaimana caranya ketika Bapak Ibu presentasi atau peer teaching dan sebagainya itu ditinggalkan dulu gitu ya bahasa daerahnya, lepaskan dulu bahasa daerah, silakan fokuskan pada kata yang berbahasa Indonesia. Ya, kalau logat atau dialek ya maklum begitu ya, tetapi hindari kata-kata yang berbahasa daerah gitu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu di sini kan mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi gunakan kata-kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Pilih diksi yang tepat begitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupakan itu juga. Ya, itu saja Bapak Ibu untuk sementara ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti kita lihat lagi teman-teman yang mau melakukan peer teaching ini, kita amati bersama-sama ya bagian mana yang harus dipertajam lagi gitu ya. Nah, kemudian apakah memang semuanya sudah tersampaikan atau belum gitu. Kalau misalnya belum, ada yang lupa. Bu, boleh tidak nih? Di awal saya lupa, tidak menyampaikan tujuan pembelajaran gitu. Itu kan sebenarnya fatal. Ketika kita mengajar, kemudian kita tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa yang mau kita capai di kegiatan itu gitu. Nah, ini sebaiknya di awal disampaikan tujuan pembelajarannya apa. Kemudian nanti Bapak Ibu menyampaikan juga peta konsepnya. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan di pembelajaran itu begitu supaya nanti peserta didik itu tahu apa yang harus dilakukannya. Ya. Terus di mana Bu saya menyampaikannya? Boleh tidak di tengah atau di akhir?
kalau pas di bagian inti baru ingat, ya silakan Bapak Ibu boleh sampaikan daripada tidak begitu. Oh iya, anak-anak misalnya, mohon maaf tadi Bapak atau Ibu lupa menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tidak apa-apa disampaikan gitu Bapak Ibu, kalau memang itu lupa. Ya, jadi nanti pada akhirnya peserta didik itu mengetahui apa yang harus dicapainya, apa yang harus dilakukannya begitu. Ya. Nah, supaya tidak lupa menyampaikan, ya saran saya nanti KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran ditayangkan saja gitu di Salindia begitu Bapak Ibu. Jadi oh iya ini tidak terlewat seperti itu ya. Itu saja masukannya Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Silakan Bu. yang berikutnya, sama-sama Pak Dani. Yang tampil selanjutnya siapa? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan ya Iya. Bu Eka. Ya, iya, ini saya record ya. Record Bu Eka. Hah? Saya juga jadi record. Boleh Bu, dicoba sok Bu. Kok nggak bisa ya Pak? Oh, udah ku Bu Rahmi kemarin Bu. Oh, Sudah direkod sih Bu. Ya. Oh, iya. Recordingnya. Mana Bu? Sudah, kalau gitu minta tolong ya Bu Rahmi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Selamat siang Ibu. Siap ya? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Siap Bu. Luar biasa. Ya, sepertinya Ibu lihat hadir semuanya ya? Iya Bu. Hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir. Kesehatan ya, karena kan sekarang cuaca dan kondisinya sedang seperti ini, tetap jaga kesehatan supaya bisa maksimal dalam pembelajaran gitu. Oke, setelah kemarin kita bertemu, kira-kira pembelajaran apa sih yang sudah dibahas? Boleh dibantu oleh Devita? Mengidentifikasi teks ceramah Bu. Betul. Jadi pertemuan selanjutnya kita sudah mengidentifikasi apa itu teks ceramah. Kalian sudah punya bekal seperti apa teks ceramah gitu. Kemudian manfaat kita belajar ceramah apa ya? Pertemuan kemarin kita belajar ceramah, sekarang juga kita belajar bagian dari ceramah. Boleh siapa yang mau menjawab? Mungkin mungkin Rizky? Ya Ibu, manfaat kita belajar dari teks ceramah itu bisa melatih kita untuk menyampaikan informasi ke orang lain, Bu. Betul, menyampaikan informasi ke orang lain, karena sejatinya kita bahas kemarin ceramah itu bukan hanya tentang keagamaan saja, tapi berupa informasi yang disampaikan kepada orang lain, begitu. Betul, itu manfaatnya. Manfaatnya sangat baik ya untuk kehidupan kita di yang akan datang. Ibu akan berbagi layar dulu. Sudah terlihat? Belum Bu. Belum Bu. Ya. Ya Ibu. Terlihat. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kalian bisa lihat di Salindia. Boleh dibantu Rosi untuk mengungkapkan apa yang akan kita pelajari hari ini. Boleh saya Bu? Boleh. Yang akan kita pelajari hari ini, KD-nya itu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Kemudian untuk IPK-nya itu menganalisis struktur teks ceramah. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur teks ceramah dengan tepat. Iya.
Jadi hari ini kita akan belajar menganalisis struktur teks ceramah. Ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, silakan cermati video ceramah berikut ini. Silakan cermati, kemudian pahami. Nanti akan ada pertanyaan yang harus dijawab, begitu. Ya, sudah ya? Videonya sudah dilihat, kemudian sudah dicermati. Sudah, Bu. Kemarin kita sudah membahas tentang identifikasi apa itu teks ceramah. Nah, sekarang kenapa ya Ibu munculkan video ini? Gitu. Apakah video ini termasuk ke dalam ceramah atau bukan? Boleh silakan Oktaviani. Ceramah, Bu, karena di dalamnya ada persuasif. Karena di dalamnya mengandung persuasif. persuasif, begitu. Ada yang lain mungkin? Ada informasinya, Bu. Ada informasinya, betul sekali, Winda. Saya, Iya. Bu. Boleh. Disampaikan di depan umum ya, Bu ya. Disampaikan di depan umum. Jadi pembicaraan yang disampaikan di depan umum, kemudian tadi berisikan informasi dan ada persuasif, maka video ini ditulis sebagai teks ceramah. Ya. Selanjutnya, kita akan bagi kelompok ke dalam kelompok kecil, kelompok yang kemarin. Silakan bergabung. Ini Ibu akan sediakan LKPD, akan bagikan LKPD, kemudian Ibu akan bagikan potongan teks seperti ini. Ya, jadi nanti ada potongan teks. Tugas kalian adalah memahami dulu LKPD-nya, dibuka dulu LKPD-nya, gitu. Dibaca dulu petunjuk pengisiannya. Ada 2 kolom LKPD di sana, 2 pengerjaan LKPD. Yang pertama, kalian akan mengelompokkan paragraf dulu. Jadi nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan potongan paragraf. Silakan kalian baca, silakan kalian cermati, diskusikan dengan kelompok. Ya, Ibu ingin tahu dulu nih seperti apa pemahaman kalian. Ya. Nanti silakan dimasukkan ke dalam LKPD yang sudah disediakan. Jadi potongan paragraf ini silakan masukkan ke mana yang bagian awal, ke mana bagian tengah, dan bagian akhir. Begitu. Bisa ya? Siap, Bu. Siap, Ibu. Siap, Bu. Kita kompetisikan. Kelompok mana yang cepat nanti bisa menentukan dengan siapa dia akan melakukan pekerjaan selanjutnya. Oke, siap ya? Baik, Bu. Baik, Baik, Ibu. silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Iya. Oke, sudah. Kelompok siapa yang lebih dulu? Iya, boleh kelompoknya Oktaviani ya. Ya, Bu. Kelompok Oktaviani sudah ditempel ya tadi potongan paragrafnya. Ya, Boleh Bu. ingin ditukar dengan kelompok siapa? Kelompok Rahmi. Boleh, kelompok Rahmi. Nanti yang lainnya mengikuti, begitu ya. Kelompok Rahmi, kelompok Devita mungkin ditukar dengan kelompoknya Anang dan lain sebagainya. Oke. Baik, Bu. Ya, setelah ditukar, tugas kalian sekarang dari hasil pengerjaan temannya mengelompokkan paragraf, kita akan menganalisis apakah dari hasil kelompok paragraf ini betul tidak ya termasuk ke dalam struktur yang tepat. Tapi di LKPD tadi Ibu belum memunculkan seperti apa sih struktur teks ceramah itu. Tugas kalian sekarang adalah menggali informasi dulu. Kita baca dulu sumbernya dari buku, boleh dari internet, boleh. Ibu akan berikan waktu membaca dari berbagai sumber. Ibu berikan waktu sekitar 8 menit ya. Baik, Siap, Bu. Menit untuk mengumpulkan informasi. Setelah itu, nanti setelah 8 menit, Ibu akan berikan instruksi kembali. Ya, silakan menggali informasi dulu tentang struktur teks ceramah. Baik, Bu. Oke, setelah 8 menit berlalu, sudah dikumpulkan ya informasi-informasi tentang struktur teks ceramah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di LKPD selanjutnya ada kolom yang harus kalian isi.
kolomnya adalah menganalisis struktur teks ceramah. Dari yang tadi teman kalian sudah kelompokkan paragrafnya, kita akan analisis, kita akan gabungkan dengan informasi yang sudah kalian dapat, gitu ya. Boleh deh satu orang untuk mengungkapkan dulu dari informasi yang sudah didapat, sebetulnya struktur teks ada berapa ya? Boleh Oktaviani dibantu? Ya, ada 3 strukturnya Bu. Yang pertama pembuka, itu memaparkan permasalahan, kemudian berisi argumentasi, dan terakhir penutup. Di penutup itu berisi tentang simpulan. Betul sekali, luar biasa dari kelompok Oktaviani ya, sudah menemukan 3 struktur. Berarti 2 menit lagi. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi nanti ada poin khusus untuk kelompok Oktaviani ya. Makasih Ibu. Oke, terima kasih, baik. Analisis struktur teks ceramah untuk yang selanjutnya. Kita akan analisis. Tadi sudah diungkapkan oleh Oktaviani bahwa strukturnya ditemukan ada 3, gitu ya. Nah, di LK selanjutnya kita akan analisis ketepatan penyusunan struktur. Nah, di sini Ibu boleh munculkan salindianya ya. Nah, jadi silakan kalian tentukan tepat tidak ya, gitu ya, pengelompokan yang sudah teman kalian lakukan. Kalau sudah tepat, berikan alasannya. Kenapa kalian nilai bahwa kelompok Oktaviani tepat nih, gitu ya. Pembukaannya tepat, pemilihan paragrafnya tepat. Gitu. Alasannya kenapa? Silakan sertakan alasannya. Begitu? Sudah paham? Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti boleh sambil berjalan, sambil Ibu berkeliling, nanti boleh ditanyakan. Begitu ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Silakan dikerjakan. Ibu akan berikan waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Silakan dimulai. Oke, sudah 10 menit berlalu. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Siapa kelompok yang mau mempresentasikan hasil dari analisis struktur teks ceramahnya? Boleh? Adek? Kelompok Adek, boleh? Ya, terima kasih Bu. Kesimpulannya jadi seperti ini. Makasih Bu, sudah selesai. Terima kasih, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan kepada kelompok Adek yang sudah mengungkapkan hasil analisisnya. Iya, kelompok 30 detik lagi. Kelompok Adek tadi sangat luar biasa begitu ya. Oke. Selanjutnya, boleh nanti dikumpulkan hasil LKPD-nya ke depan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Boleh, Oktaviani. Simpulannya bahwa teks ceramah itu disusun oleh 3 struktur. Yang pertama tadi pembuka, kedua isi, dan ketiga penutup. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah disimpulkan, kalian sudah mencari sendiri seperti apa strukturnya dan sudah disimpulkan ya, sudah mendapatkan 3 struktur teks ceramah, begitu. Oke, kalau begitu terima kasih. Kenapa kita harus belajar juga tadi sudah dibahas ya, manfaatnya ternyata bermanfaat ya. Gitu. Kita juga dari proses menganalisis ini kalian bisa lebih jeli gitu, mencari informasi, gitu, menemukan informasi seperti apa orang berbicara, nanti kalian juga akan merasakan seperti itu. Begitu. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke tata bahasaan teks ceramah. Nanti boleh di rumah sambil dibaca-baca kembali, ditemukan lagi informasinya supaya nanti siap di pertemuan selanjutnya. Begitu? Ada pertanyaan? Baik, Bu. Baik, Bu. Ada pertanyaan, terima kasih. Demikian yang bisa Ibu berikan dalam pembelajaran ini. Kita sudah bekerja sama. Terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pindah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, luar biasa, Bu Eka. Mantap. Pak Ade, waktunya berapa menit, Pak Ade? Lama. 12 menit lebih, Bu. 12 menit lebih sekian detik gitu ya. Ya, Ya, betul. baik.
Baik. Observer yang pertama siapa untuk Bu Eka? Saya Bu. Saya, Bu. Ya. Siapa dulu? Boleh nggak Pak? Siapa dulu? Pak Dani dulu Dani ya. dulu atau Saya. ya? Padian Bu, bukan Pak Dani kayaknya. Pak Dani. Padian jadi Pak Dani saya. Nggak apa-apa Bu. Iya, dari tadi saya bilang Pak Dani ya, Padian Ya. jadi bolak-balik. Nggak Ya, apa-apa Bu. silakan Pak Dian. Ya, terima kasih atas waktunya untuk Bu Eka ya. Tadi sudah menampilkan proses pembelajaran sudah cukup baik, Bu sangat-sangat tenang sekali meskipun pada akhirnya waktunya cukup keteteran. Terus ada beberapa aspek dan langkah-langkah dalam sintak pembelajaran sudah disampaikan dengan baik meskipun tidak keseluruhan tapi sudah terwakili semuanya. Terus interaksi dengan peserta didik sudah cukup bagus Bu. Dipertahankan untuk nanti pas PPL. Itu saja mungkin Bu dari saya, bukan mungkin. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dani atas masukannya ya. Selanjutnya observer yang kedua silakan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik untuk Bu Eka ya tadi sudah bagus untuk memang sudah lebih tenang dan untuk pembelajaran juga sudah berpusat pada siswa. Tapi untuk di akhir mungkin tadi kurang refleksi ya. Tadi sepertinya refleksinya tidak ada. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizky atas masukannya. Bu Eka itu catatan dari teman-teman ya, masukan-masukan dari dari Pak Dian, dari Bu Rizky. Ya, menurut Pak Dian, Bu Eka ini pembawaannya sudah tenang, penyampaiannya sudah baik gitu ya, sudah sangat baik. Kemudian sintak juga tadi sudah terwakili, semuanya sudah disampaikan begitu. Kemudian satu nih yang harus jadi perhatian di sini, alokasi waktunya ya Pak Dian ya, waktunya katanya keteteran. Dan di akhir lewat 1 menit ya. Ya, lebih 1 menit. Ya, tidak apa-apa. Ini 1 menit itu nanti bisa dikurangi nih bagian mana ya yang harus dipangkas lagi begitu. Ya. Kemudian kalau masukan dari Bu Rizky tadi secara umum sudah bagus ya Bu Rizky ya. Ya, hanya tadi kurang refleksi saja katanya begitu Bu Eka. Kalau menurut Bu Eka sendiri bagaimana tadi? Perasaan Bu Eka saat melakukan peer teaching itu bagaimana? Kemudian apakah memang semua tahapan-tahapannya sudah tersampaikan atau belum? Saya tanyakan dulu ke Bu Eka. Bagaimana Bu Eka? Kalau berdasarkan RPP yang saya buat, tahapannya sudah tersampaikan. Hanya memang tadi kekurangannya ketika Pak Ade bilang 30 detik lagi, saya gugup tuh. langsung panik ya. Refleksi saya buat refleksi sendiri begitu tadi ya, jadi tidak bertanyakan lagi ke saya buat refleksi 1 kalimat begitu, kemudian langsung menutup pembelajaran begitu. Dan masih banyak bahasa yang saya campur Ibu. Tadi masih menggunakan oke, gitu. Kemudian masih ada kata sih gitu dan lain sebagainya. Iya. Karena memang saya gitu ya. Iya. Baik. Tuh. Apalagi Bu Eka selain itu? Mungkin ya tadi Bu waktu sih mungkin ya. Karena tadi ternyata berbicara 10 menit itu sempit kalau untuk sangat sebentar ya, sangat singkat ya. Ya mungkin nanti dipangkas, tadi kan banyak menunggu siswa untuk berproses gitu. Nah itu nanti langsung masuk gitu, tidak perlu ada menunggu dulu bentar, ada jeda gitu ya. Ya, jadi nanti buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain langsung hajar Pak. Gaskeun ya, hajar bleh ya. Iya. Gaskeun. Bagus. Apunten Bu Eka. Iya, tidak apa-apa Pak. Ini kan yang namanya masukan ya atau tanggapan, sanggahan itu
untuk perbaikan selanjutnya gitu, perbaikan ke depan. Jadi Bapak Ibu jangan merasa bahwa ketika ada teman yang memberikan masukan atau kritikan itu menjatuhkan, bukan untuk itu ya. Jauhkan dari hal-hal yang seperti itu karena kita di sini sama-sama mencari pandangan yang sama gitu ya. Sama-sama mencari persepsi, kemudian menyamakan persepsi, kemudian kita juga dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas gitu untuk kedepannya. Jadi belajar dari kesalahan, belajar dari kekurangan itu tidak apa-apa. Justru kalau di awal sudah tidak ada kesalahan, kekurangan, kita nanti tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Apakah memang pembelajaran yang kita lakukan itu benar atau salah, kita tidak tahu. Nah, di situ perlu adanya teman sejawat atau rekan sejawat untuk memberikan masukan-masukan Bapak Ibu. Dan para observer di sini jangan tidak enak, begitu silakan sampaikan saja apa adanya. Ya, baik. Sebelum saya memberikan masukan untuk Bu Eka, barangkali ada yang mau disampaikan dulu oleh Pak Mudofar. Silakan Pak Mudofar. Ada masukan untuk Bu Eka? Masukannya lanjut aja sih Bu. Bu lanjut aja lanjut. Ya. Lanjut sudah saja. Bagus, ya, lanjut saja. Ya, sudah bagus ya dan tadi Bu Eka sudah itu ya menyadari apa yang perlu diperbaikinya. Baik, kita lanjutkan dulu 2 orang lagi ya. Nanti kalau masih ada waktu baru terakhir kita simpulkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Iya Ibu. Silakan yang keempat siapa Bapak Ibu? Bu Rosi. Ibu Rosi. Bu Iya, Rosi, Ibu. silakan Bu Rosi. Baik. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang, masih semangat anak-anak ya. Semangat dong. Pembelajaran hari ini 2 jam sebelum pulang. Masih tetap semangat ya anak-anak ya. Siap Ibu. Alhamdulillah, baik. Anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir Masuk semua, semua. Bu. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Baik, Ibu akan coba untuk mengingatkan kembali kalian dengan pembelajaran pekan lalu ya anak-anak ya. Pekan lalu kita sudah mempelajari mengenai, sebentar, Ibu akan mengingatkan kembali dengan, Ibu coba share screen ya anak-anak ya. Ibu coba berbagi sebentar. Sudah tampak anak-anak? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah tampak? Baik, kita lihat. Coba minggu lalu kita sampai di mana ya anak-anak ya? Ada 3 pola pengembangan paragraf. Baik. Ada yang bisa mengemukakan minggu lalu apa yang sudah kita pelajari anak-anak? Coba. Siapa ya? Ibu mau tunjuk atau kalian yang tunjuk tangan anak-anak? Boleh ditunjuk aja Bu. Tunjuk. Eka boleh Eka? Yuk. Iya, pertemuan kemarin kita membahas tentang teks eksplanasi Bu. Jadi tentang pola pengembangannya. Itu kita sudah bahas. Ada pola pengembangan induktif, deduktif, campuran. Baik, pintar ya Eka ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya untuk hari ini. Sebentar ya. Sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya untuk hari ini, coba Ibu mau dibantu, tolong dibantu Adek untuk membacakan KD untuk hari ini Adek. Ya baik Bu, KD pembelajaran hari ini adalah selesai Bu. Ya, pinter ya. Baik, sekarang IPK-nya. Rahmi, coba Rahmi. Ya Ibu, itu iya Ibu selesai. Baik, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajarannya anak-anak ya. Setelah kalian menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi, lalu kemudian kalian juga sudah mengetahui IPK-nya. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi struktur teks eksplanasi yang tadi ada berapa anak-anak?
Tiga, Bu. Ada Apa 3, ya? Bu. Oh, ada 3. Baik, pintar. Baik, selanjutnya Ibu akan tadi sudah dibagikan buku paket ya anak-anak ya dengan sekretaris? Sudah, Tadi Ibu. sudah membagikan. Sudah. Baik. Baik, kita buka halaman 15 anak-anak. Di sana ada contoh teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Minggu lalu, Ibu juga sudah membagikan kelompok ya anak-anak ya, yang satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Masih menggunakan Bu. kelompok yang sama ya anak-anak ya? Iya, Bu. Baik, Ya, Bu. Bu. Selanjutnya, sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Coba di anak-anak di Sudah, Bu. Sudah. ya. Baik. Nah, sekarang setelah Ibu memberikan penjelasan mengenai struktur teks eksplanasi, anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak sebelum kita beranjak ke diskusi kelompok? Paham, Bu. Paham, Cukup. alhamdulillah paham ya anak-anak. Baik. Sekarang kalian sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Lalu kemudian tugas kalian adalah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi anak-anak ya. Berarti hari ini kita akan mencoba mengidentifikasi struktur teks eksplanasi berdasarkan 3 struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi. Yang pertama diawali dari pernyataan umum. Kalau pernyataan umum itu biasanya terdapat di mana sih anak-anak? Tadi sudah Ibu minta kalian untuk membaca ya halaman 15 di buku paketnya anak-anak. Di awal, Sudah. Bu. Di awal paragraf. Di awal, Bu. Baik. Kita Awal, coba Bu. diskusi bersama dulu ya. Nanti setelah itu kalian bisa menentukan di teks di buku paket tersebut terdapat di paragraf keberapakah struktur teks eksplanasinya. Cukup paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Struktur yang pertama biasanya memang terdapat di bagian awal paragraf awal anak-anak. paragraf. Iya, pintar ya. Itu disebut dengan pernyataan Umum. Pintar ya. Cepat sekali kalian. Baik, yang kedua, bagian deretan penjelas anak-anak. Di bagian deretan penjelas, kita lihat saja kalau di paragraf pertamanya sudah terdapat pernyataan umum, biasanya jika memang di paragraf selanjutnya tidak menjelaskan lagi mengenai objek yang ingin bukan diobservasi, mohon maaf anak-anak. Jika di paragraf selanjutnya tidak menjelaskan mengenai objek fenomena alamnya, berarti itu masuk ke deretan penjelas anak-anak. Deretan penjelas itu berisi mengenai apa anak-anak? Coba, siapa yang tahu? Devita tahu, Devita? Menjelaskan tentang proses. Pintar, menjelaskan mengenai proses ya anak-anak ya. Sebab Ya, akibat. Ya, Bu. Ada sebab, akibat. ada akibat Ada anak-anak. akibat. Pintar. Baik, nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Kita Siap, sama-sama Ibu. mengidentifikasi. Ya, Bu. Lalu kemudian bagian C, struktur yang ketiga itu mana suka anak-anak. Mana suka itu maksudnya apa sih? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Saya. Bulan itu boleh, Devita. Mana suka itu boleh ada, boleh tidak. Jadi kita bisa menentukan ataupun tidak. Iya, betul sekali. Tadi teman-teman sudah menyimak ya penjelasan mengenai struktur teks eksplanasi. Baik, selanjutnya Ibu minta kalian karena sudah duduk dengan kelompok masing-masing, kalian coba mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak ya. Cukup Iya, Bu. waktunya, anak-anak? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik. Udah, Bu, udah selesai. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sambil kita lihat halaman 15 di buku paket kalian masing-masing ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ibu juga sudah Baik, Bu. berbagi layar ya anak-anak ya mengenai tanah longsor bencana alam. Baik. Coba siapa yang bisa menjawab? Mengapa sih Ibu memberikan contoh teks eksplanasinya itu mengenai tanah longsor? Karena itu sering terjadi di sekitar kita, Bu. iya, betul sekali. Karena di bagian awal tadi Ibu sudah menyampaikan belum anak-anak?
Kalau Ibu lupa, mohon maaf anak-anak. Ibu sudah menyampaikan belum bahwa teks eksplanasi, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan bahwa teks eksplanasi yang akan kita bahas itu dibatasi hanya sampai fenomena alam. Iya. Ya, Bu, udah. Baik, berarti sekarang sudah tahu dong jawabannya. Mengapa Ibu memberikan contoh teks eksplanasinya mengenai tanah longsor, anak-anak? Karena tanah longsor Karena merupakan berkaitan fenomena dengan alam. Ye, pintar. Kelompok siapa itu ya? Kelompok Pintar anak, ya? Bu, Dian. Kelompok anak, hebat. Baik, nanti di akhir pembelajaran kita akan coba menyimpulkan dan merefleksi anak-anak ya. Siap, Bu. Baik, Siap, Bu. sebelumnya kita lihat dulu LKPD-nya anak-anak. Baik, Ya. Bu. Baik, Bu. Sudah? Lagi, Sudah. Bu. Baik, sudah diterima anak-anak LKPD-nya ya? Sudah, Bu. Kelompok. Baik, satu kelompok hanya satu LKPD ya anak-anak ya. Jadi kalian berbagi ya. Satu kelompok kan terdiri dari 5 anggota ya anak-anak ya. Ya. Sudah, Bu. Baik. Sekarang Ibu mau tanya kelompok siapa dulu yang ingin mempresentasikan temuannya, hasil identifikasinya mengenai teks eksplanasi yang berkaitan dengan struktur teks eksplanasi anak-anak. Saya, Bu, kelompok saya, Bu. Baik, Anang silakan. Baik, untuk struktur teks eksplanasi, yang pertama itu adalah pernyataan umum, itu terletak pada paragraf pertama, Bu. Betul sekali. Bagaimana, ada Karena pendapat lain mungkin? isinya itu menjelaskan tentang definisi atau fenomena dari tanah longsor itu sendiri, Bu. Betul sekali. Di paragraf pertama itu berisi mengenai pernyataan umum ya anak-anak ya. Seperti yang Ya, sudah Ibu Bu. jelaskan. Ya, Bahwa di Bu. sana menjelaskan mengenai apa itu longsor. Longsor. Baik, kelompok siapa lagi yang mau mengemukakan mengenai hasil temuannya? Mengidentifikasi? Sudah Saya, ada? Bu. Di Baik, paragraf Ade, yang silakan. kedua tentang Paragraf yang kedua. penjelasan-penjelasan, Bu. Penjelasan, iya betul sekali. Di paragraf kedua itu ada sebab, ada akibat. Ada pendapat lain mungkin? Tidak ada ya? Karena memang di paragraf kedua ya. Baik, sekarang yang terakhir anak-anak. Tadi kan Ibu sudah mengatakan ya bahwa kalau kesimpulan itu mana suka. Jadi boleh ada, boleh tidak tadi sudah dikatakan oleh teman kalian Devita ya. Baik, berarti di sini dari contoh teks eksplanasi yang terdapat di buku paket yang sudah Ibu bagikan, ada tidak anak-anak? Kesimpulannya anak-anak. Ada tidak ya? Coba siapa yang bisa, kelompok mana ya? Ada, Bu, di yang Ada. Baik, Eka yang mana, Nak? itu, Bu, yang poin di atas merupakan beberapa penyebab terjadinya kelongsoran. Itu kesimpulannya mungkin ya, Bu ya? Hebat, betul sekali. Berarti dari contoh teks eksplanasi yang sudah Ibu berikan berdasarkan teks eksplanasi yang ada di buku paket di halaman 15, berarti itu merupakan struktur lengkap ya anak-anak ya. Ada Iya, Ibu. 30 detik lagi. ada apa saja anak-anak? Tolong ingatkan Ibu anak-anak. Deretan penjelas. Deretan penjelas. Lalu yang ketiga ada kesimpulan. Ada penutup. Baik. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Sama-sama, sebelum Ibu. kita akhiri anak-anak ya. Sebelum kita akhiri, coba tolong siapa ya, kelompok siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini anak-anak. Saya, Bu. Baik, Anang. Silakan. Dari materi struktur teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3, Bu. Yang pertama itu adalah pernyataan umum, yaitu paragraf yang memaparkan pengertian atau fenomena alam itu sendiri. Biasanya di awal paragraf. Kemudian yang kedua, deretan penjelas yang berisi tentang proses kejadian dari fenomena alam itu sendiri. Dan terakhir, penutup berisi simpulan. Dalam kegiatan penutup itu tidak wajib ada, artinya boleh ada, boleh tidak ada. Betul sekali. Terima kasih kelompok Anang. Baik, terima kasih ya untuk kelompok Anang, untuk kelompok Winda, untuk kelompok Ade. Sekarang coba Ibu mau merefleksi ada satu pertanyaan yang ingin Ibu ajukan. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian sudah mampu, sudah dapat menemukan atau mengidentifikasi struktur teks eksplanasi anak-anak?
Siapa yang bisa menjawab? Tenang, Ayo kelompok Bu. yang belum Tenang. ngomong Saya coba. Bu, saya. Boleh. Rahmi, Ya coba Bu, nak. saya merasa senang karena jadi mengetahui bahwa salah satu fenomena alam itu ternyata ada sebab dan akibatnya kenapa fenomena alam itu terjadi, Bu. Pintar Rahmi. Baiklah. Kita akhiri pembelajaran untuk hari ini, tetapi sebelum kita akhiri, Ibu akan memberitahu untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak. Untuk pembelajaran pekan depan, kita akan masih mempelajari mengenai teks eksplanasi. Tetapi KD-nya berbeda anak-anak. Kalau hari ini kita mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, nih pekan depan kita akan memproduksi teks eksplanasi anak-anak ya. Baik, Bu. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Kita ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sampai ketemu pekan depan ya anak-anak ya. Iya, Salam. Ibu. Ibu. Salam. Terima kasih, Ibu. Ibu. Yeay. Luar biasa, Bu Rosi. Mantap. Mantap, Ibu. Keren-keren lah pokoknya Bapak Ibu. Bucak bisul. Masukkan dulu Saya masih dari deg-degan. observer pertama. Silakan siapa? Bu Devita ya. Ya, Bu Devita, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Rosi, kegiatan dari awal, mungkin ada yang terlewat di bagian ini ya. Tadi di bagian akhir ada doa, tapi di bagian awal tadi sepertinya terlewat. Iya. Ya, mohon maaf. Ya, mungkin maaf. itu karena ada bagian-bagian yang terlewat karena gugup sepertinya. Ya. Terus kemudian tadi di bagian saat tadi Ibu menampilkan ini tidak media PPT atau tidak? Tidak. Oh, tidak. Saya menampilkan bahan ajar. Oh, bahan ajar saja. Ya. Ya, mungkin untuk menambah untuk apa ya? Ibu bisa menampilkan PPT yang berisi tadi KI dan KD-nya agar mungkin bisa disampaikan anak-anak yang menyampaikan gitu, agar anak-anak itu tidak bingung untuk menyampaikan KI dan KD-nya. Tadi seolah-olah saya sedang menampilkan PPT yang di dalamnya terdapat KI KD, tapi itu bukan PPT. Mohon maaf Bapak Ibu. Tapi ya itu sudah bagus, sudah tersusun. Mungkin itu saja. Luar biasa, Bu. Iya, Sudah bagus. bagus. Bu Devita, terima kasih masukannya. Kemudian observer yang kedua, silakan. Siapa? Oh, saya Bu. Ya, boleh, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Untuk Pak Ulus. dari segi keseluruhan ya, dari penampilan keseluruhan saya simak tadi sudah sangat baik. Untuk masalah kekurangan tadi juga sudah disampaikan Bu Devita, untuk sama lah ya, penampilannya kekurangannya tadi sudah tersampaikan juga sama Ibu Devita. Nah, untuk masalah yang lainnya, terutama di masalah kelebihannya ini sudah sangat bagus, terutama di langkah-langkah pembelajaran di bagian inti pembelajaran. Jadi sudah lengkap, sintak PBL-nya sudah tersampaikan dari mulai orientasi peserta pada masalah sampai dengan evaluasi ini sudah tersampaikan ya. Kemudian satu lagi untuk pendekatan ibu ke siswa juga saya rasa sudah sangat bagus. Betah kayaknya kalau saya jadi siswa juga Bu, gitu. Itulah. Lanjutkan gitu untuk Bu Rosi. Lemah lembut ya Pak. Ya. Baik Ya. banget ibunya. Paulus Ya, bisa wae. mungkin cukup dari saya. Mulai Paulus mulai.
Terima kasih Pak Ulus. Terima kasih Pak Iya, Ulus, betul, luar Pak. biasa. Ternyata Bu Rosi, Pak Ulus ini menyimak dengan seksama. Beneran, Mbak. Ini beneran, Mbak. Biasa ini sampai terpesona, sampai terhipnotis ya Pak Ulus ya. Iya, Bu. Menyimak dalam diam Pak Ulus. Ada Iya, penyegaran. Iya, mendengar betul, suara Ibu. Bu Rosi yang, waduh, itu membuat tenang siswanya, kata Pak Ulus ya. Iya, Siswanya betul, betah, nggak Bu. mau mengakhiri pembelajaran ya Pak Ulus ya. Iya, iya. Tapi ada logat-logat Luar biasa. Jowone, mohon maaf. Iya, 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 tidak apa-apa Ibu. Pak Mudofar mau langsung memberikan masukan untuk Bu Rosi atau nanti kita terakhir Pak Mudofar? Pak Mudofar sepertinya tidak ada. Oh, terpental ya Terpental, sepertinya. ya. Iya, baik. Nanti saya dan Pak Mudofar bisa memberikan masukan di akhir saja ya Bapak Ibu. Nanti secara umum saya sampaikan dari mulai Bu Eka, Bu Rosi, dan satu lagi nanti yang terakhir ya sekalian di akhir supaya Bapak Ibu punya kesempatan dulu semuanya. Baik, Yeay. yang terakhir siapa yang terakhir? Bu Rahmi. Bu Rahmi, siap-siap Pak Dian, siap-siap. Pak Dian, disimak Pak Pak Dian. Dian, tatang molototan Pak Dian. Mohon maaf Bu, ya Allah ini saya memang auranya aura Aura kasih. Aura kasih. Pas glowing saja teman-teman. Glowing. Sudah, Bu. Sudah glowing, Bu. Siap. Glowing Ya, sok, maksimal. siap, Bu. Ya, jalannya. Pak Dian jangan ketawa. Pak Dian. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, baik. Istirahat sudah kenyang makannya? Udah, Bu. Iya. Alhamdulillah udah, Bu. Udah jajan. Di pembelajaran terakhir bahasa Indonesia. Kita sudah berdoa ya? Sudah. Sudah, Ibu. Saya mau absen dulu. Ulus ada tuh, Ulus. Kemana saja Ulus? Baru hadir. Ya hadir, Bu. Ya, Anang ada, semua Minggu ada kemarin ya, sakit, Bu. Ada, Bu. Mohon maaf. Ya, nah makanya kita semua itu harus bisa menjaga kesehatan. Alhamdulillah Ulus sekarang sudah hadir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bu. Kita berjumpa lagi dengan Ibu ya, dengan teman-teman yang lain. Iya, Nah, Bu. ini Ibu mau memperlihatkan ya. Sebentar. Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Ada foto Ibu anak-anak? Ada, Bu. Ada, Ibu. Nah, karena ini pembelajaran terakhir, saya sengaja memperlihatkan foto saya yang paling cantik ya. Aduh. Nah, Cantik banget, biar Ibu. Ulus minggu depan hadir lagi ya Ulus ya, yang rajin Ulus. Iya, baik, Ibu. Nah, sekarang coba dilihat kompetensi dasarnya. Anang, bacakan Anang. Siap, Bu. Kompetensi dasar. Menganalisis isi struktur yang di dalamnya ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup, serta kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya, tujuan pembelajarannya Anang. Melalui model pembelajaran problem based learning dipadukan dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis struktur teks negosiasi dengan benar. Ya, terima kasih Anang ya. Sama-sama, Bu. Ya, masih ingat tidak materi yang kemarin kita belajar tentang teks apa ya? Teks Masih, Bu. hikayat. Masih Baik, kaya. Bu. Nah, masih teks, namun yang akan kita pelajari sekarang itu berbeda dengan teks yang kemarin. Nih, Ibu punya sebuah video. Anak-anak tolong disimak ya. Duduknya dirapikan ya, sob. Simak. Baik, baik, Bu. Siap, Ibu. Sudah? Sudah. Ya, Bu. Itu Ya, Bu. menarik tidak videonya? Menarik, Bu. Ya. Baik.
Nah, dari video tersebut, pernahkah tidak kalian melakukan kegiatan seperti yang ada dalam video tersebut? Siapa yang pernah Ibu, melakukan? pernah. Pernah. Oh, Rosi pernah. Saya pernah. Bu. Ya, Ibu. Ya, pernah. Kira-kiranya Rosi membeli apa waktu itu? Pada waktu itu saya membeli sepatu Ibu di pasar bersama teman-teman, bersama Oktaviani dan Rizky, Bu. Oh, berarti itu membeli secara langsung. Adek, jangan ketawa-ketawa, Adek. Adek, kalau Adek itu membeli, pernah tidak melakukan kegiatan membeli? Pernah, Bu, beli kangkung. Kangkung disuruh beli ibunya ya, kangkung, Adek Pak? ya. Ya, Bu. Ya. Nah, pembelian itu bisa secara langsung ke tokonya seperti Rosi atau seperti Adek ke pasar ya. Atau kan zaman sekarang itu ada yang namanya COD. Nah, dipermudah. Nah, kegiatan itu namanya apa sih kira-kiranya? Tawar-menawar, Bu. Tawar-menawar, Ibu. Tawar-menawar. Iya, negosiasi. Tawar-menawar. Nah, kemudian ketika Rosi tuh ketika mau membeli sepatu tadi ke pasar, Rosi kalau mau harganya turun, Rosi harus melakukan apa? Tawar-menawar, Ibu. Nah, kami bertiga tawar-menawar, Rizky, Oktaviani, dan saya. Iya, betul sekali. Tawar-menawar itu merupakan salah satu struktur dari negosiasi anak-anak. Karena hari ini kita akan mempelajari atau menganalisis teks negosiasi. Nah, sekarang silahkan kalian duduk seperti biasa dengan kelompok bahasa Indonesia Ibu ya. Dibagi menjadi 5, kelompok Anang, kelompok Dian, kelompok Ade, Oktaviani, Rosi, mungkin Ulus ya nih yang belum kebagian kelompok. Masuk aja. Iya, Bu. Saya masuk mana, Bu? Saya aja, Ibu. Kelompok saya belum ada tuh Ajak Ulus laki-lakinya. Anang ya. Ya. Ulus masuk ke kelompok saya, Bu. Masuk Ya, aja. siap, Ibu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Bentar ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, terlihat? Enggak, Bu, belum. Sudah, Bu. Ya, Bu. di sini ada teks yang berjudul membeli handphone. Nah, kalian lihat, kemudian kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, baik, Bu. Tentukan strukturnya, orientasinya apa, permintaannya apa, pemenuhannya apa, dengan teliti. Nah, harus kalian tahu ini penilaiannya dari Ibu sikapnya ya. Jadi selama presentasi diharap semua ikut berpartisipasi ya. Siap, Bu. Kemudian Ibu. pengetahuannya juga itu saya akan nilai. Nah, silahkan mulai. Baik, Bu. Cukup tidak 15 menit anak-anak? Cukup. Oke. Ya, baik ya. Silakan. Nanti saya lihat ke kelompoknya masing-masing. Coba. Ulus. Perhatikan Anang, perhatikan. Ya. Iya, Bu. Ini lagi diskusi dulu, Bu. Ya. Gurau aja. Iya. Dian, gimana Dian? Bisa tidak menentukan strukturnya Dian? Lihat, coba. Insya Allah, Tentukan Bu. di mana? Orientasi permintaannya mana? Lihat. Ya, silahkan. Beres? Beres, Bu. Ya. Beres, Ibu. Ya, kalau beres sekarang kita mulai presentasinya. Silakan kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok Ulus, Bu. Ulus, Ulus, Anang Bu. ya? Berarti sama Ya, siap, Anang Bu. ya? Sok. Oke. Baik, Bu. Ya, silakan. Struktur orientasi itu ada pada kutipan ketika menjual selamat datang, silakan duduk, dan pembeli terima kasih. Ya. Seperti itu, Bu. Ya, tapi kita jangan dulu ini ya. Coba ditanggapi sama kelompok Adek, tanggapi Adek. Betul tidak Adek, sama tidak pengerjaannya dengan kelompok Anang? Kelompok kami sama, Bu, dengan kelompok Anang. Mungkin Anang nyontek, Bu. Iya. Gimana nanya ke Abi tadi? Iya. Dian, kelompok Dian gimana itunya permintaannya? Struktur permintaannya sudah ketemu kelompok Dian? Sudah, Bu.
Ya, betul, betul, betul. Sama semuanya? Sama, Bu. Ya. Sama Ibu. Paham? Paham. Ya. Nah, kalau semuanya paham, jadi dapat kita simpulkan dari hasil presentasi sekarang bahwa dalam negosiasi itu strukturnya itu ada berapa semuanya? 5. Ada 6. Enam, Ada ya, Bu. 6. Ya, ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan sampai pada Pembelian ya, dengan bagus itu, semuanya. Bu. Sikapnya sudah bagus. Kalian mengikuti presentasi dengan baik. Pokoknya kelas ini luar biasa ya di pembelajaran terakhir Terima saya. kasih, Bu. Nah, kalau begitu, nah dari keseluruhan materi dari awal ya, dari tadi Rosi bercerita membeli sepatu ke pasar dengan Oktaviani dengan teman yang lain, Ade Yaya membeli kangkung ya, itu semua adalah kegiatan jual beli yang disebut juga dengan negosiasi. Nah, bahwasanya dalam negosiasi itu ada strukturnya. Kalau misalnya 2 menit lagi. dihilangkan salah satunya, itu tidak akan menjadi sebuah teks negosiasi yang baik ya. Nah, kira-kiranya nih saya mau tanya bagaimana pembelajaran dengan saya hari ini? Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan, Bu. Ya, Ulus pun harus semangat ya, Ulus. Ya. Iya, Bu. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar kaidah kebahasaan teks negosiasinya anak-anak ya. Ya, kalau begitu Ibu. karena sekarang sudah mau selesai ya, silahkan KM, Adik tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Ya, terima kasih Adik. Pembelajaran dengan Ibu dicukupkan sekian. Terima kasih kalian telah mengikuti dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bu Rahmi. Itu Pak Dian sudah tepuk tangan duluan, Bu. Pak Dian tahan. Round applause, Pak Dian. Tahan tawa. Pak Ulus campurannya. Objeknya Pak Ulus. Pak Ulus mabar wae bolos. Iya, benar. Bagus. Ya, baik. Observer pertama, silakan berikan masukan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara keseluruhan penampilan Ibu Rahmi sangat bagus, Ibu. Dari kegiatan pendahuluan sampai terakhir penutup sudah ada. Dalam kegiatan pendahuluan sudah ada menyapa, cuma mungkin lupa ketika merapikan kelas ya, seperti itu. Dan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran ya. Tadi sudah ada penilaiannya meskipun di tengah ya, tapi luar biasa sudah ada. Selamat Bu Rahmi. Kemudian dalam kegiatan PBL-nya semuanya langkah-langkahnya sudah, mulai dari orientasi masalah diberikan video pembelajaran yang mengaitkan kepada struktur, kemudian mengorganisasi membuat kelompok dan disajikan LKPD, kemudian membimbing, tadi membimbing juga mengarahkan ya, sudah bagus pengelolaan kelasnya, kemudian menyajikan tadi presentasi itu juga sudah bagus, kemudian dan mengevaluasinya kegiatan simpulannya Bu ya, penutupnya ya sudah melakukan refleksi juga sudah dan menyampaikan materi selanjutnya dan ditutup oleh doa. Top banget. Mantap. Mantap ya. Terima kasih Pak Anang atas masukan-masukan untuk Bu Rahmi ya, sekaligus tadi memberikan apresiasi untuk Bu Rahmi ya yang sudah bagus menyampaikan dari awal sampai akhir begitu ya. Baik, berikutnya observer kedua. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah tadi melakukan simulasinya, betul tadi kata Pak Ana, sudah bagus, sudah dari sintaknya juga sudah terpenuhi semua dari awal sampai akhir. Bu Rahmi juga
menarik perhatian siswa dengan misalnya itu tadi memanggil Pak Ulus, itu kan siswa juga jadi, wah siapa gitu kan, jadi menarik perhatian begitu, menarik perhatian. Syahrini ya, kayak Syahrini. Jadi ketika memanggil Pak Ulus kan biasanya kalau siswa langsung terperanjat gitu, ada apa gitu. Nah, itu juga bagus, kemudian komunikatif sekali dengan siswanya. Hanya tadi mungkin sama Bu, masalahnya seperti saya masih mencampurkan bahasa kayak tadi, "Oh, sok cenah gitu. Sih gitu kan. Beres gitu kan. Hai gitu. Iya, Itu sama masalahnya sama seperti saya. Masih apa secara tidak sadar si dialek itu keluar gitu kayak heeh sok, heeh maka. Ya, terima kasih Bu Eka. Baik, terima kasih Ibu Kebiasaan Eka itu masukan dan apresiasi yang bagus juga untuk Bu Rahmi ya, luar biasa ini. Bapak Ibu memang mantap ya, layak menjadi guru yang bersertifikat begitu ya, guru yang profesional. Ya, baik. Ya, sebelum saya memberikan masukan-masukan, Pak Mudofar, apakah sudah bergabung kembali? Atau Sepertinya belum. Sepertinya belum. Ya, baik. Ya, ya, Bu Oktaviani. Mengapa, Bu? Enggak, itu Bu tadi berpendapat Pak Mudofar belum bergabung. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Oktaviani. Baik Bapak Ibu, kalau begitu saya saja dulu yang memberikan masukan-masukan untuk Bapak Ibu. Ya, bukan berarti saya menggurui atau saya lebih baik dari Bapak Ibu, tidak sama sekali. Hanya ada hal-hal yang memang harus disampaikan. Yang pertama, pada dasarnya Bapak Ibu dalam mengajar atau melakukan pembelajaran sudah sangat baik. Nah, karena Bapak Ibu sudah terlatih, sudah terbiasa setiap hari mengajar, sehingga tidak lagi canggung menghadapi peserta didik, gitu ya. Nah, saya menyampaikan terlebih dahulu untuk Bu Eka ya. Bu Eka secara umum sudah sangat baik ya. Tadi pembelajarannya menganalisis struktur teks ceramah ya. Di awal Bu Eka sudah menyampaikan salam, kemudian mengecek kehadiran, memberikan instruksi yang jelas tadi menurut saya, kemudian menyampaikannya dengan tenang, santai tapi tegas begitu ya. Kemudian terlihat ikhlas menyampaikannya. Di wajah-wajah sebagai seorang guru, seorang pendidik itu terlihat begitu ya. Nah, menyentuh dengan hati begitu. Seperti nah, baik. seorang ibu. Kemudian tadi saya mencatat juga ada penggunaan kata-kata yang tidak baku ya. Tadi Bu Eka juga sudah menyadari tadi ya, saya masih mengucapkan kata oke, si, deh gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti ke depan sudah mulai hilangkan. Ya, memang kadang latah ya Bapak Ibu. Iya, Tetapi ya latah itu jangan terus-terusan dibiasakan. Sedikit-sedikit harus mulai dikikis. Kemudian tadi saya juga mendengar ada kalimat siapa yang mau menjawab mungkin. Nah, itu maksudnya apa tadi? Saya tidak terpikir apa yang ingin disampaikan oleh Bu Eka ketika muncul kalimat seperti itu. Siapa yang mau menjawab mungkin? Oh, ada mungkinnya di situ ya. Gak ingat Bu Eka tadi merasa menyampaikan kalimat seperti itu tidak Bu Eka? Barangkali tadi di luar apa namanya? Luar kesadaran di Bu. Luar kesadaran begitu, iya. Tidak ingat mengucapkan ada kata mungkin di luar kesadaran. Iya, sehingga tadi tidak sinkron begitu ya dengan kata-kata yang sebelumnya. Nah, Ya. jadi nanti ya itu tadi pemilihan diksi itu juga harus diperhatikan gitu ya.
Nah, kemudian meminta siswanya atau peserta didik untuk mencermati, memahami tayangan video gitu ya. Karena di dalam kegiatan itu ada yang harus dibahas ya. Jadi ada sebuah permintaan yang memang mengharuskan peserta didik itu betul-betul menyimak begitu ya. Ada penegasan di situ. Kemudian ada kegiatan membagikan LKPD, ada diskusi kelompok, itu juga sudah dilakukan ya. Sintak atau langkah-langkah pembelajarannya disampaikan dengan sistematis. Kemudian tadi juga membagikan potongan paragraf. Ini kegiatan yang memang ya untuk dilakukan, sehingga ketika mengajar di jam terakhir misalnya, ini juga siswanya tidak akan ngantuk karena ada sesuatu yang dikerjakan gitu oleh siswa. Nah, kemudian tadi Bu Eka juga memberikan apresiasi kepada peserta didik. Ada yang diberikan poin tadi untuk kelompoknya Oktaviani gitu ya. Ada yang diberikan tepuk tangan itu untuk kelompoknya Pak Ade yang sudah presentasi. Jadi semua dihargai itu Bapak Ibu. Nah, di sini peserta didiknya akan merasa bahwa apa yang dilakukan itu memang dihargai oleh gurunya, oleh pendidiknya begitu. Nah, ini juga dipertahankan Bapak Ibu, silakan. Kemudian tadi juga ada kata kenapa. Nah, kenapa atau mengapa Bu Eka yang baku? Mengapa harusnya, Bu? Ya, kalau itu secara ya, sadar. seharusnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita juga yaitu lupa, terbiasa dengan bahasa daerah seperti itu. Nah, tidak apa-apa sedikit-sedikit kita belajar mencoba untuk tidak lagi menggunakan kata-kata yang tidak bagus saat proses pembelajaran. Kalau sesekali ya boleh-boleh saja ya. Artinya yang namanya kebiasaan itu kadang-kadang terbawa begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita maklum. Nah, kemudian tadi juga ada kegiatan menyimpulkan. Ya, disimpulkan bersama-sama dengan peserta didik. Itu bagus ya, pelibatan gitu, melibatkan peserta didik. Ada kegiatan rencana tindak lanjut, kemudian menanyakan ya kepada siswa bagaimana perasaannya setelah mempelajari menganalisis struktur teks ceramah begitu. Kemudian pembawaannya memang betul tenang ya, apa yang disampaikan Pak Dian itu tenang, baik. Kemudian sintaknya memang terwakili gitu. Hanya waktunya saja tadi ya keteteran kata Pak Dian. Kemudian kalau menurut Bu Rizky sudah bagus, hanya kurang maaf tadi Kak, kurang ada refleksi begitu ya. Nah, lupa. Tidak apa-apa, namanya juga ini sedang simulasi, tapi nanti ke depan ketika PPL mudah-mudahan kekurangan-kekurangan ini bisa diperbaiki begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi tampilan dari Bu Rosi ya. Bu Rosi cara penyampaiannya luar biasa gitu ya, menarik, tenang. Sampai kata Pak Dia, sampai kata Pak Dian tadi, Pak Ulus ya, sampai kata Pak Ulus tuh kayaknya betah gitu siswanya, ya nyaman, tenang, terpesona, bukan hanya nyaman siswanya ya Pak Ulus. ya, iya, Pak Ulusnya pun juga ya, itu sepertinya menyimak gitu dari awal sampai akhir, dari bahasanya, nadanya itu sepertinya ini menenangkan hati gitu. Nah, jadi kalau ada guru yang seperti itu, siswanya langsung semuanya terbuai begitu, semuanya terhipnotis. Ya, sabar gitu, terlihat sekali gitu, ada ketenangan ya. Bu Rosi luar biasa, walaupun sedikit terdengar logat daerahnya, tapi itu tertutupi Bu Rosi ya, tertutupi dengan tadi ketenangannya, cara penyampaiannya asik banget gitu ya. Nah, asik sekali. Jadi terlihat ada
keakraban gitu ya, terlihat ada keakraban dengan peserta didik, terus ada demokratis orangnya, memberikan tawaran kepada peserta didik itu pilihan gitu, apakah mau ditunjuk gitu, atau mau atau tidak perlu ditunjuk, nah seperti itu intinya. Jadi tidak memaksakan, tidak apa namanya, tidak memunculkan ego sendiri begitu. Itu ditawarkan, bagus. Nah kemudian tadi juga memberikan apresiasi ya, Eka pintar gitu atau pinter gitu, Eka pinter ya, gitu. Kelompok Pak Anang hebat. Nah itu kan sebuah apresiasi. Gitu. Kemudian pinter Rahmi, itu bagus ya. Jadi siswanya senang kalau seperti itu. Aduh asik banget nih gurunya gitu ya. Nah, jadi walaupun di musim panas itu siswanya tidak akan merasa kepanasan gitu, karena gurunya ngademin gitu ya, memberikan kesejukan. Kemudian tadi Bu Rosi menyampaikan kalimat seperti ini, sudah dibagikan buku pakaian. Bu Rosi tadi menyampaikan sudah dibagikan buku paket dengan ketua kelas. Tadi ada ya kalimat seperti itu. Sekretaris Ibu, oleh sekretaris sekretaris ya, dibagikan. maaf ya, sekretaris bukan ketua kelas. Nah, yang saya maksud di sini kata dengan itu sebaiknya diganti oleh, dengan diganti oleh ya Ibu ya. Diganti dengan kata oleh ya Ibu ya. Punten Ibu, suaranya putus-putus. Oleh Iya, mohon maaf Ibu. Dibagikan buku paket oleh sekretaris. Oleh sekretaris. Bukan dengan. Dengan. Ya. Baik. Kemudian ya terdiri dari atau terdiri atas Bapak Ibu. Terdiri atas. Terdiri atas. Ibu. Terdiri atas. Terdiri atas. Ya, tidak apa-apa Ibu. Nah, ya, baik. Kemudian kalau terdiri itu pasangannya dengan atas. Kalau mulai dari gitu ya. Nah, iya. Kemudian tadi Bu Rosi juga memberikan kesempatan kepada peserta didik. Bu Aisyahnya terlempar. Bu Aisyahnya terlempar. Ini ada lagi nih masuk. Mohon maaf Bapak Ibu tadi saya terpental-pental terus, ini jaringannya kurang bagus ya, jadi masuk lagi keluar lagi. Nah saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Siap Ibu. Bu Rosi ketika mengatakan kata lalu tidak usah ditambahkan dengan kata kemudian. Kemudian pilih saja salah satu ya. Iya, tidak apa-apa. Kebiasaan Ibu. Salah satu ya. Kalau lalu ya lalu, kemudian gitu ya. Iya, pemborosan kata. Iya. Baik Ibu. Kemudian untuk pembentukan kelompok sebaiknya Bapak Ibu membentuk kelompok baru atau menggunakan kelompok yang sudah ada Bapak Ibu. Untuk mengefisienkan waktu menggunakan kelompok yang sudah ada Ibu. Punten. Iya. Karena memang Bapak Ibu kan berpikir sekarang hanya 15 menit begitu ya. Jadi membentuk kelompok yang sudah ada. Nah, kalau nanti silakan Bapak Ibu membentuk kelompok baru, seolah-olah kelas yang Bapak Ibu pernah ajar itu belum dibentuk kelompok. Supaya apa? Ada penamaan kelompok yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Ya, misalnya Bapak Ibu menyiapkan nama-nama kelompoknya. Misalnya kelas ini akan Ibu bentuk menjadi berapa kelompok. Kelompok 1 namanya ini, kelompok 2 namanya ini. Mengapa
memberikan nama-nama tersebut untuk kelompok. Nah, itu silakan nanti Bapak Ibu sampaikan. Ya, kalau tadi karena hanya 15 menit, waktunya silakan saja. Boleh menggunakan kelompok yang sudah ada ya untuk mengefektifkan waktu. Kemudian tadi ada kegiatan menyimpulkan, ada refleksi. Tadi ada RTL tidak, saya sebenarnya tidak mencatat. Tadi ada rencana tindak lanjut yang disampaikan oleh Bu Rosi tidak tadi? Rencana tindak lanjut ada Ibu, tadi saya mengatakan mengenai itu bukan Ibu yang pembelajaran pertemuan selanjutnya ya, Ibu akan pertemuan selanjutnya materi, akan ya, memproduksi teks eksplanasi sudah Ibu. Oh iya, memproduksi ya, iya baik, ya, memproduksi. Ya berarti ini semuanya lengkap, sintaknya sudah tersampaikan ya dengan lengkap dan sistematis. Baik, kemudian tadi ada masukan dari Bu Devita. Di akhir itu ada doa, tapi di awalnya tidak diawali doa, gitu, lupa ya. Iya Ibu. Ya tidak apa-apa, namanya juga ya. Ya baik Bu Rosi, tidak apa-apa. Kemudian tadi tidak menampilkan PPT, KI, dan KD ya, seperti itu. Itu masukan dari Bu Devita. Tapi secara umum, secara keseluruhan ini sudah sangat baik ya. Nah kemudian masukan dari observer yang kedua, ini Pak Ulus ya. Tulisannya nggak ada ya? Oh, sama ya? Sama Bu, sama. Terputus ya Bu. Tapi udah ada lagi Bu Aisyah. Suaranya aja yang hilang. Sinyalnya itu nggak stabil. Bu Raffi jadi kalem nih. Terpukul Capek. Cat bisu Bu Rahmi. Tenang, Santai. tenang. Apa bener? Terkuras ya Bu Rahmi 10 menit gitu. Kurang. Tapi puas, kelihatannya Bu Rahmi sudah puas ya gitu. Ya, si ibunya nggak ada ya? Nggak ada. Ibu terlempar. Lempar lagi. Hari besok harus mengunggah dulu link ini Iya. untuk masuk presentasi teh ya. Untuk masuk pre-teaching. Link apa? Atau apa Terus sebelum? yang kita gimana Bu Okta? Oh, makanya ada 2 dah di situ teh. 2 Zoom lagi. Jadwal besok tuh. Oh, evaluasi dewe iya upload kan. Tadinya. Itu tuh apa Pak Dian? Rencana evaluasi. Yang tadi dibuat. Ya, upload kan deui Upload kan makanya. Tapi masih kosong ya. Resepnya ke Pak Dian tuh. Simple. Simple, sederhana, mantap. Yang tadi diupload lagi. Ribet-ribet. Diunggah lagi. Oke. Tadi. Unggah keterampilan atau gimana? Satu aja. Yang tadi aja makanya. Yang tadi Atau aja. yang satu PBL, yang besok PJBL. Oh iya mungkin. Ganti PBL Bu PJBL. Diganti aja itunya PBL. Ganti modelnya aja ya. Ganti modelnya. Gimana keyakinan aja sih, penting hejo. Yes. Gitu cakep hejo. Bima tetap yakin. 7. Bisa melihat Bapak Ibu yang sudah presentasi lah, lulus KB Pak Anang, aku Rahmi lulus. Aduh, waktu kita besok Kita besok Bu Rizky, Bu Winda, Pak Ulus. 1, 2, 3, 4, 5 ya besok. Semangat untuk besok. Semangat, makanya. Ya, Jumat berkah. Apa Pak Dian? Ini besok mah Zoom habis Zoom baru unggah tagihan. Juga video, dibuka ya. link mungkin besok. Iya ya, bisa langsung Zoom berarti ya besok mah. Berarti peer teaching dulu atau Terus Zoom dulu. upload ya. Zoom dulu. Zoom Ya. dulu. Kayaknya Zoom dulu. Berarti 2 kali kan kayak hari ini ya? Enggak, besok Enggak, sekali. besok mah. Sekali aja Bu. Oh, sekali Udah besok. langsung upload hasil peer teaching kita kan? Iya. Ya. Langsung refleksi ya kalau nggak salah. Refleksi, ya. Oh, Terus yang bagian akhir tuh apa udah sih? nggak ada lagi hari Apa? ini. Yang bagian akhir tuh bagian apa sih? Itu mah buat guru penggerak. Oh, oke deh. sudah bergerak.
Terus berarti persiapan uji kompre. Mudah-mudahan Sabtu ya. Mudah-mudahan Sabtunya, Bu. Sampai PPL, 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 anak-anaknya masih PAS. Uji kompre dulu. PPL Rebo dimulai kata Pak Bella, PPL Rabu, nanti malam jadwal itu ya Panang tadi ya. Uji kompre ya? Kompre itu Sabtu dan Senin. Terus jadwalnya kapan? Ntar malam keluar. Nanti saya buat, Bu. Aku Senin aja atau kayak gitu. Ya, Bapak Ibu, saya mah anak-anaknya masih dosennya milih. masih PAS. Anak-anaknya sedang PAS. Ya, sama. baru mulai tapi bisa ya Rabu sore. Kamis baru beres ya mah. Sama Bu Okta, saya sampai sore 2 shift. Ya, Bu Ekta. Tenang Bu Bismillah. Berarti hari ini udah nggak ada unggahan apa-apa atau ngerjain apa lagi ya? Ada. Bobo Siti Udah sore begini. Mereka orang bobo heula. Istirahat. Tinggal semua. Rizky semangat. Nanti kita teleponan ya. Oke, siap. Naon it ajak-ajak. Oh. Ya, ini buat masih besok, kurang di-record ini. besok. Iya, ini di record. Besok bantu juga ya untuk Iya. meeting. Bantu ya Bapak Ibu ya. Ya. Siap. Panang, aku tadi ruas kan sebagai observer tapi ditanya jadi siswa, jadi nggak pulang heula. Nah, ya sih ada keder. Maklum Pak, masih perdana kan? Aku juga pasti kayak gitu kalau perdana mah. Pokoknya Pak Ulus besok peer teaching abi jeung Bu Kejar jam. Banda. Kejar waktu. Jam berbicara. Banyak yang butuh. Komprege bakal bisa gara ya peer teaching ternyata kan bisa komprege. Bisa lah. Bisa, Bu, bisa. Apapun dosennya kita taklukkan ya. Iya. Mantap. Motivasi diri Pak Ulus banyak gemper. Kebagian Bu itu teh Bu Mir. Bener Bu, bener. Eta teh Pak Ulus abi teh kudu ka Pak Ulus we teh gemper abi teh Pak Ulus eta teh. Oh. Jadi Pak Ulus tuh bisa Ya, menenangkan juga. jadi tadi Hanya Pak Ulus yang bisa menentangkan. Tuh, pengakuan tuh. Hanya Pak Ulus yang hanya bisa diam Pak Ulus. ada Bu. Masih di record ya. Iya. Iya, Bu Aisyah datang lagi. Ini kita sampai jam berapa Jam sih? berapa? Udah pada ini Katanya kan jam Kalau udah 3 ya. selesai mah udah kayaknya. Tanya ke Bu Tapi Iisa. tunggu dulu Bu Aisyah. Ya. Iya. Iya. Recordnya dimatiin aja atau meren boleh meren. Ya. Masih gede teuing, Fahmi.